Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara masih tetap setia berdoa dan mengikuti program 100 hari berdoa. Hari ini Rabu 27 Mei 2020, kita telah memasuki hari yang ke-62 dalam program berdoa kita. Fokus doa hari ini berjudul bermurah hatilah. Kita bisa baca firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan sendiri adalah sumber segala kemurahan. Namanya adalah penyayang dan pengasih. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan perbuatan kita. Dia tidak bertanya apakah kita layak menerima kasih-Nya, tetapi Ia mencurahkan kekayaan kasih-Nya untuk melayakkan kita. Tuhan tidak menyimpan dendam. Dia tidak mencari kita untuk menghukum kita, tetapi Dia datang untuk menebus kita. Dia sangat merindukan untuk melepaskan kesengsaraan manusia dan untuk menyembuhkan luka-luka manusia. Orang yang murah hati adalah yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan kasih Allah yang berbelas kasihan dinyatakan dalam diri mereka. Semua orang yang hatinya merasakan simpati seperti halnya kasih Kristus yang tak terbatas itu akan berusaha untuk menarik orang lain untuk kembali, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi membagikan kasih Kristus. Kristuslah yang tinggal di dalam jiwa. Dia merupakan sumber air yang tidak akan pernah kering. Di mana Ia tinggal akan ada kemurahan hati yang meluap-luap. Khotbah di atas bukit halaman 22. Saudara-saudaraku, mari kita merenungkan tentang kemurahan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia selalu setia untuk mengasihi kita. Dia tidak menuntut kita untuk membuktikan apakah kita layak baginya agar dapat menerima karunia keselamatan itu. Dia memperlakukan saudara dan saya dengan penuh kasih. Sementara saudara mengalami dan mendalami kemurahan Tuhan, Roh Kudus akan menyanggupkan kita untuk menjadi agen kemurahan hati. Dengan memperlakukan orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan kasih dan kemurahan yang sama seperti yang kita dapat dari Yesus Kristus. Terutama kepada orang-orang yang telah bersalah kepada saudara. Saudaraku, akankah pada hari ini saudara akan memilih dengan pertolongan Yesus untuk membagikan kemurahan Tuhan kepada orang-orang di dalam kehidupan saudara? Akankah hari ini saudara memilih untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara sebelum mereka meminta maaf kepada saudara? Akankah saudara akan tetap memilih untuk mengasihi mereka walaupun tidak ada alasan bagi saudara untuk melakukannya? Akankah saudara tetap akan menginginkan yang terbaik bagi mereka tanpa mempermasalahkan apakah mereka layak atau tidak layak mendapatkannya? Saudaraku, karena kita merasakan kasih Kristus yang begitu ajaib, mari kita terus belajar membagikan kemurahan
seperti yang kita dapatkan di Yesus Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita mengasihi orang lain karena Yesus Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, ada laporan kabar baik melalui kesaksian dari seseorang bernama Elham. Dia berkata demikian: "Saya telah meminta suatu hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Sejak menggabungkan renungan harian saya dengan 100 hari berdoa setiap hari, kehidupan doa saya telah diperbaharui, benar-benar di luar bayangan." Laporan kabar baik lainnya datang dari seorang bernama Sherma. Dia berkata, "Tuhan menjawab doa saya untuk seorang anggota jemaat yang telah lama hilang. Dia mengabaikan usaha saya untuk menghubunginya. Lalu saya berdoa agar Tuhan yang bekerja dalam hatinya. Dan akhirnya bukan saya yang berusaha menghubunginya. 2 minggu setelah saya berdoa itu, dia menghubungi saya dan mengatakan bahwa masalah-masalahnya telah selesai dan dia ingin kembali ke gereja dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita terus berdoa, saudara. Kita berdoa agar Tuhan menjadikan kita menjadi agen kemurahan hati kepada orang-orang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk murid-murid yang sedang bergumul untuk membayar uang sekolahnya untuk mendapat pendidikan. Mari kita doakan agar mereka mengalami tuntunan Tuhan dalam pendidikan mereka. Mari kita berdoa untuk rakyat dan para anggota jemaat di Zimbabwe, di mana di sana beberapa bagian di lockdown, saudara. Sedangkan sistem pelayanan kesehatan mereka tidak sanggup dan tidak memadai untuk mengatasi krisis COVID-19. Dan mari kita juga berdoa untuk beberapa pendeta di Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Mari kita berdoa juga agar Tuhan memberkati kegiatan jangkauan keluar yang dilakukan oleh murid-murid di Brazil yang secara sukarela memproduksi hand sanitizer untuk para manula. Mari kita terus berdoa, saudara, dan melihat bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita satu persatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sempurna. Engkau selalu setia mengasihi kami, bermurah hati kepada kami, bukan karena kami setia kepada Tuhan, tapi karena Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tuntun kami Tuhan, agar kami boleh menjadi agen kemurahan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Agar kami boleh membagikan kasih yang kami dapat dari Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk tetap setia dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah program 100 hari berdoa. Mari kita tetap setia berdoa. Selamat beraktivitas, selamat berdoa, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.